Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Rabu, 30 November, sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Meskipun tidak menerima api penyucian, namun banyak yang percaya bahwa jiwa orang benar yang telah meninggal sudah menikmati surga di hadirat Tuhan. Beberapa berpendapat bahwa jiwa itu hanyalah roh tanpa tubuh. Yang lain percaya bahwa mereka adalah roh tanpa tubuh tetapi ditutupi oleh tubuh rohani yang mulia. Apapun keadaan metafisika orang mati yang masih hidup, teori-teori ini melemahkan doktrin Alkitabiah tentang kebangkitan dan penghakiman terakhir bagi orang mati. Mengapa ada kebangkitan dan penghakiman jika jiwa orang benar sudah menikmati Firdaus? Bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat 29, 34, dan 35. Dan 1 Korintus 15 ayat 16-18. Bagaimanakah pasal-pasal ini menjelaskan keadaan orang mati dan mereka yang menunggu kebangkitan? Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia yang sudah berada di surga adalah mereka yang diubahkan hidup-hidup, seperti dalam kasus Henok dan Elia. Demikian juga yang dibangkitkan dari kematian seperti Musa, serta mereka yang dibangkitkan bersama Kristus. Seperti yang telah kita lihat, diibaratkan tentang jiwa-jiwa di bawah mezbah yang berseru kepada Tuhan untuk membalas dendam, hanyalah sebuah kiasan untuk keadilan dan tidak membuktikan teori tentang keabadian jiwa. Jika tidak, orang-orang ini hampir tidak terdengar seolah-olah mereka sedang menikmati hadiah abadi mereka. Pada kenyataannya, kuburan adalah tempat peristirahatan bagi orang mati yang secara tidak sadar menunggu kebangkitan terakhir pada waktu kesadaran mereka akan dipulihkan. Orang mati, bahkan orang benar yang mati, bukanlah jiwa tanpa tubuh yang melayang di sekitar surga, menunggu dengan sabar untuk dipersatukan kembali dengan tubuh mereka pada kebangkitan terakhir. Juga, apa yang mungkin Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 15 ayat 18 ketika dia mengatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan bagi orang mati, maka mereka yang telah meninggal di dalam Kristus telah binasa. Bagaimanakah mereka bisa binasa jika mereka sudah berada dalam kebahagiaan surga dan telah lama berada di sana sejak mereka meninggal? Doktrin utama dan kunci dari perjanjian baru, kebangkitan orang mati ketika Kristus kembali, telah dibatalkan dan menjadi tidak berlaku oleh ajaran palsu bahwa orang benar yang sudah mati mendapatkan upah kekal mereka tepat setelah mereka mati. Namun demikian, kita sering mendengarnya terutama pada waktu pemakaman. Dengan cara apa Anda dapat membantu orang memahami gagasan bahwa orang mati tertidur di dalam tanah adalah benar-benar kabar baik, dalam arti bahwa mereka benar-benar beristirahat dan tidak mengenal rasa sakit dan penderitaan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini: kematian menyebabkan pembalikan tindakan kreatif Tuhan dari keberadaan kita sebagai makhluk hidup. Yang paling penting untuk diketahui adalah bahwa identitas kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam buku Pengkhotbah, di sana pengkhotbah membingkai pemikirannya dalam bahasa puitis. Ingatlah Dia, yakni Sang Pencipta, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh di sini berarti karakter, identitas kita. Kita tidak dilupakan oleh Tuhan karena nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Bertentangan dengan pemahaman umum tentang keabadian jiwa, roh manusia tidak bertahan dari kematian dan tidak melanjutkan keberadaan sadarnya yang tak ada habisnya. Jiwa sebagai manusia adalah fana. Itulah sebabnya Nabi Yeskiel menjelaskan bahwa jiwa adalah fana ketika dia menyatakan orang, yaitu pribadi manusia, di dalam bahasa Ibrani adalah nefesh, yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Satu jiwa itu berarti sama seperti dengan satu pribadi yang tidak hidup menurut kehendak Allah akan binasa. Artinya jiwa atau manusia itu sendiri bisa berdosa dan mati. Yesus menegaskannya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Perhatikan bahwa Yesus berbicara tentang seluruh pribadi, jiwa maupun tubuh. Dimensi internal dan eksternal dari keberadaan kita dihancurkan di neraka, di lautan api. Jiwa di sini berarti kehidupan seseorang, sementara itu tubuh hanya mewakili keberadaan fisik sementara. Kematian adalah tidur atau istirahat, dan orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak memuji Tuhan, tidak bekerja atau merencanakan atau melakukan kegiatan lain di dalam kubur.
Tidak ada kehidupan setelah kematian ketika kita ada di dunia ini. Tetapi jangan lupa ada pengharapan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dari jerih lelah atau telah mengalami kematian akan dibangkitkan kembali dan akan mewarisi kerajaan surga. Jadi apakah umat-umat Tuhan yang setia kepadanya, yang telah mati di dalam Tuhan, apakah langsung ke surga? Tidaklah seperti itu. Firman Tuhan tidak menyatakan seperti itu. Mereka saat ini sedang beristirahat dari jerih lelah mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa semua manusia yang sudah berada di surga adalah mereka yang diubahkan hidup-hidup, seperti dalam kasus Henokh, Elia, demikian juga yang dibangkitkan dari kematian, seperti Musa, serta mereka yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau memang benar pada saat kematian mereka sudah berada di surga, mengapa saat ini kita lebih memilih hidup dibandingkan mati? Kalau memang mati langsung membawa kita ke dalam kerajaan surga. Pada kenyataannya, kuburan adalah tempat beristirahat bagi orang mati yang secara tidak sadar menunggu kebangkitan terakhir pada waktu kesadaran mereka akan dipulihkan. Orang mati, bahkan orang benar yang mati, bukanlah jiwa tanpa tubuh yang melayang-layang di sekitar surga, menunggu dengan sabar untuk dipersatukan kembali dengan tubuh mereka pada kebangkitan terakhir. Firman Tuhan tidak bertentangan dan selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat mengerti dengan sepenuhnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.